Halo pemirsa, ketemu lagi dengan channel Amar Ma'ruf media sosial. Jangan lupa klik subscribe dan apabila video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif dari editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, kali ini kita masih berbicara mengenai kesehatan, mengenai gizi, ilmu tentang gizi. Dan tentu saja akan disampaikan oleh dokter ahli gizi klinik dari Rumah Sakit JIH Jogja International Hospital dan RSA Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Siapa dia? Beliau adalah Dr. Rahma Kusuma Wardani. Beliau ahli gizi klinik. Dan kali ini akan mengambil tema bagaimana kebutuhan garam, gula, dan lemak bagi kehidupan kita. Kita sapa dulu, ini berada di episode yang ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih. Pagi ini ketemu lagi ya, Prof. Ya, walaupun ada salah teknik tuh ya, jadi jadi kelihatan. Alhamdulillah, Prof. Masih bisa ketemu. Nah, alhamdulillah, karena saya juga bersyukur bahwa berbicara dengan dokter yang selalu siap untuk memberikan penjelasan walaupun tidak ada pemberitahuan temanya sebelumnya. Karena repertoarnya ini sudah ada di dokter. Nah, gimana dok? Kebutuhan garam, gula, lemak bagi orang. Karena di hari lansia kemarin itu ada himbauan supaya lansia itu tidak makan garam. Wah, Hmm. jangan bahaya itu dok. Gimana dok? Nanti makanannya jadi hambar sekali ya, Prof ya Ya, nanti ya. hambar. Lansia udah makannya sedikit, nggak boleh pakai garam, tambah nggak makan nanti ya, Prof ya. Ya. Ya baik, Prof. Terima kasih. Jadi untuk dalam makanan kita sehari-hari pastinya tidak bisa lepas ya dari yang namanya gula, garam, lemak, itu pasti kita temukan hampir di setiap makanan yang kita makan. Sebetulnya untuk ketiga jenis bahan ini, gula, garam, dan lemak, itu semuanya dibutuhkan oleh tubuh. Hanya saja memang jumlahnya pasti ada khusus ya. Kalau kita makannya kurang, akan menimbulkan masalah. Hmm. Tapi ketika kita konsumsinya berlebihan, itu juga akan menimbulkan masalah. Saya akan mulai dari gula dulu ya, Prof ya. Ya, ya. Gula itu merupakan sumber karbohidrat sederhana, itu merupakan sumber energi. Jadi ketika kita konsumsi gula, dia akan masuk ke dalam pencernaan, dicerna oleh tubuh, kemudian akan diolah, akan dimetabolisme menjadi sumber energi, ya. Tapi ketika tidak digunakan, jeleknya dia kemudian akan disimpan menjadi lemak di dalam tubuh, Prof. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita konsumsi gula dalam jumlah yang berlebihan dan kita tidak aktif, kita Mhm. istilahnya aktivitasnya hanya lebih banyak duduk, tidak banyak bergerak, tidak pernah olahraga, apa yang akan terjadi? Ya dia akan disimpan di dalam tubuh sebagai lemak. Ini Mhm. yang kemudian akan menimbulkan masalah obesitas. Kemudian ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula akan meningkatkan hormon insulin di dalam tubuh Mhm. kita yang kalau terjadi berkepanjangan akan terjadi penyakit diabetes. Oke. Seperti itu, Prof. Nah, Mhm. berapa banyak gula yang boleh dikonsumsi dalam satu hari? Kalau dari Kementerian Kesehatan itu dianjurkan dalam satu hari itu G5, G4 maaf, Prof. Mhm. 4 sendok makan. Oke, sehari dok ya. Dalam satu hari. Nah, Mhm. kalau misalnya masalahnya kita kan nggak tahu nih Prof, di dalam makanan yang kita konsumsi, Ya, itu ya. kan pasti sudah ada kandungan gula-gulanya. Nah, makanya itu. Jadi kita disarankan untuk tidak terlalu banyak menambah konsumsi gula selain yang dari makanan yang katakanlah makan utama, makan makanan yang kita makan dari sayur atau dari lauk yang kita konsumsi. Jadi kita membatasi yang sifatnya jajan lah ya, gitulah Prof.
jangan terlalu sering beli minum-minuman kemasan karena itu kan gulanya tinggi. Kemudian jangan terlalu sering beli snack-snack seperti itu tuh karena kandungan gulanya juga biasanya tinggi. Kemudian untuk garam, berapa banyak garam yang dianjurkan untuk dikonsumsi dalam satu hari? Ini adalah G1, yaitu 1 sendok makan, Prof. Oh, sehari dok ya? Dalam satu hari, garamnya sendiri. Hmm. Kalau kandungan natriumnya atau sodiumnya itu dalam 1 sendok makan itu kurang lebih sekitar 2000 miligram, Prof. Hmm. Seperti itu. Nah, kenapa kita butuh natrium? Kenapa kita butuh garam? Karena itu yang fungsinya membantu untuk mengatur cairan di dalam darah, cairan di dalam sel tubuh kita. Kalau kita kekurangan garam, maka cairan akan menumpuk di dalam sel. Ya, Oke. cairan akan menumpuk di dalam sel. Kalau sebaliknya garam itu terlalu tinggi, cairan akan menumpuk di dalam darah. Apa yang terjadi kalau cairannya banyak menumpuk di dalam darah? Tekanan darahnya jadi meningkat, meningkatkan beban kerja jantung, bisa menjadi hipertensi, bisa menjadi sakit ginjal, seperti itu, Prof. Itu kalau kelebihan dok ya? Kalau kelebihan Itu darah, kalau garam. kelebihan garam, ya. Hmm. Jadi itu tadi, kalau konsumsi garam eh, sebaiknya memang bukan tidak boleh ya, bukan berarti kemudian masakan harus hambar sama sekali gitu tidak. Tetap boleh kita berikan garam, tapi pastinya jumlahnya tidak berlebihan. Kemudian untuk lemak, yang ketiga adalah lemak. Nah, kadang kurangnya di Indonesia kalau untuk lemak adalah kita yang penting makan lemak, daging ada lemaknya, jeroan-jeroan, seperti itu ya Prof ya. Iya. Padahal yang dimaksud di sini adalah terutama adalah kandungan lemak yang baik, Prof. Oke. Yang biasanya kita dapatkan dari ikan, Kan. minyak ikan misalnya, atau dari alpukat misalnya, ya, atau minyak dari biji-bijian seperti minyak zaitun, atau sekali-sekali dengan minyak kelapa juga tidak apa-apa. Tapi bukan yang dari gorengan, kemudian dari yang lemak apa namanya yang dari jeroan atau lemak yang dari daging sapi seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu harus dihindari. Dok, Berapa banyak kita boleh konsumsi lemak? Itu G5, Prof. G itu apa dok? Mm-mm. G4, G1 itu apa? Ya, jadi berapa banyak yang boleh dikonsumsi? G4, gula 4 sendok makan. Oh itu. Ah, G1 garamnya 1 sendok. Kemudian untuk lemaknya, L-nya itu adalah 5 sendok makan dalam satu hari. Jadi lemak ini termasuk minyak yang kita gunakan untuk menggoreng, Prof. Jadi Hmm. kalau misalnya kita goreng tempe gitu ya, Prof ya, Hmm. pakai 1 sendok makan minyak itu harusnya. Ya, 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 ya. Iya, kalau kita gorengnya sudah langsung biur, minyaknya banyak, wah itu sudah kelebihan itu sebetulnya, Prof. Loh, tapi kan yang di bawah tempe itu kan juga sama saja dok ketika Mm-mm. digoreng. Antara minyak 1 sendok dan minyak yang menggenang itu. Betul, hanya saja pastinya akan lebih terukur kalau misalnya kita itu tadi, Prof, minyaknya Hmm. 1 sendok makan, kita taruh tempenya 1 gitu ya, Prof ya. Ya, Kan ya, ya. jelas nanti minyaknya habis terserap sama tempenya seperti itu. Ya, 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 ya. Gitu, Tidak. Prof. Tempe pun nggak boleh menyerap terlalu banyak minyak. Ya, iya. Jadi sebetulnya kalau untuk cara pengolahan bahan makanan seperti yang sudah pernah kita bahas di episode yang sebelumnya dulu, Prof, menggoreng itu kan termasuk cara mengolah makanan yang paling tidak dianjurkan, Prof, Ya, sebetulnya. Ya, kalau yang paling ideal kan sebetulnya dengan mengukus atau direbus, ditumis lah misalnya. Tapi kalau untuk digoreng itu sebetulnya adalah pilihan terakhir untuk cara mengolah makan. ya, Karena dengan menggoreng, zat gizinya sebetulnya sudah cukup banyak yang hilang. ya. Cuma karena di Indonesia kalau nggak gorengan nggak enak ya, Prof ya. Nah, dulu dok, saya pernah membaca bahwa makan tempe mentah, setelah tempe mentah dalam arti jadi dikupas, dia Mm-mm. bungkus daun itu gizinya tinggi sekali. Saya pernah mempraktekkan itu, tapi eh, seminggu sudah bosan, dok. Apa benar itu, dok? Iya, Prof, pasti.
Ya, artinya kalau tempe mentah dimakan begitu saja, itu apa benar itu gizinya lebih baik? Itu kan termasuk whole grain mungkin ya. Iya, Gimana? betul, Prof. Jadi, ya bisa dibilang yang namanya raw food atau bahan makanan mentah, artinya kan zat gizinya pasti 100% ya, Prof ya. Hmm, Nah, cuma kan kita harus mempertimbangkan satu sisi, Prof, higienitas, hmm, ya, kebersihan. ya, Kalau misalnya katakanlah memang ingin makan tempe yang raw gitu ya, istilahnya memang tidak diapa-apakan, paling tidak dikukus dulu lah. Jadi hmm, supaya bakteri yang mungkin menempel di permukaan tempenya atau yang masih ada di dalam ya, tempenya yang ya. yang nggak kelihatan, yang kita nggak tahu, itu mati. Kalau kayak bahan sayuran, ya jangan lupa dicuci juga gitu, Prof. Nah, Dok, di tubuh kita kan ada tentara juga yang Nah, membunuh bakteri. Gimana itu? betul. Ya, betul, Prof. Kalau pada saat daya tahan tubuh kita baik, aman. Hmm, Tapi kalau pas daya tahan tubuh kita tidak baik, artinya kan bakteri, kuman yang masuk ke dalam tubuh yang nanti akan menang, Prof, jadinya. Nah, hmm, kemudian akan jadi timbul berbagai masalah di dalam tubuh. Biasanya kalau raw food atau makanan mentah seperti ini, permasalahan yang sering muncul, diare, Prof. Pastikan gangguannya di pencernaan ya. ya. Gitu. Mm-mm. Ya, dan oleh karena itu kita harus hati-hati terhadap higienitas itu untuk Mm-mm. makan yang raw itu tadi. Iya, betul Pak, sekali, Prof. kalau kelebihan yang paling mudaratnya banyak itu apa itu, Dok? Gula, garam, atau Mm-mm. lemak atau ketiganya memang Mm. harus seimbang. Tapi kan dokter memberi nasihat harus berimbang. Itu yang Iya, betul. paling sulit itu. Saya kira harus belajar 8 tahun itu untuk mengetahui Iya, betul, Prof. Ya, berimbang itu. Nah, ya betul. Ya, pastinya juga kita tidak mungkin ya dalam kehidupan, bukan tidak mungkin, tapi sulit ya dalam kehidupan sehari-hari yang, wah tadi saya makan gula berapa sendok ya, hari ini tadi makan garumnya berapa sendok, pasti akan kesulitan. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, yang penting untuk sumber gula, garam, dan lemak, fokuskan pada dimakan utama, Prof. hmm, Ya, ya. Jadi kemudian untuk penambahan gula, garam sebagai bumbu itu juga jangan berlebihan. hmm, Kemudian sebaiknya hindari makanan-makanan yang sifatnya lemak jenuh atau lemak yang jelek. Yang hmm, biasanya itu tadi lemak dari hewani ya, misalnya daging sapi bagian lemaknya, hmm. ayam bagian kulitnya, jeroan-jeroan, seperti itu. Nah, itu dihindari. Pilih lemak yang baik. Contohnya itu tadi lemak yang berasal dari ikan Hmm. atau misalnya dari minyak zaitun atau buah alpukat itu juga lemaknya baik. Seperti itu, Prof. Wah, zaitun kenapa ya? Kok anu baik Mm-mm. itu kan ditakdirkan Allah, waduh. Itu. Iya, betul, Prof. Jadi di buah zaitun itu dia tinggi kandungan asam lemak tidak jenuh, omega 6 dan omega 3, yang itu baik untuk mempertahankan keseimbangan imunitas di dalam tubuh kita, Prof. Oh, saya Ya. sudah berhenti sampai minyak zaitun saya expired itu. Enggak. Oh, Dulu saya pernah minum setiap pagi itu 1 sendok. eh, nah, itu perlu aneh nggak, diingat. Prof, rasanya, Prof? Ya, tapi saya biasa saja begitu itu. Karena ada insentifnya yaitu sehat. Selama Ya, insentif betul, sehat ada, Prof. Ya. apa saja saya makan itu. Iya, Jadi, betul. Kalau saya anjurkan biasanya kalau memang pasien mau dengan minyak zaitun, eh, sebagai dressing salad, Prof. ya, ya. Ya, Nah, salad, dressing dengan minyak zaitun, kemudian bisa ditambah dengan kalau takut rasanya terlalu anyir ya kan kadang mungkin beberapa orang kurang suka, ditambah air jeruk. oh ya. Jeruk peras gitu ya. Jadi kan Ya. rasanya tidak terlalu kerasa minyak zaitunnya gitu, Ya. Prof. Dan zaitunnya kan harus milih yang virgin olive Extra oil. virgin, Prof. J. Ya, dan itu saya kira kemasannya bagus-bagus di Iya, produk. Saya percaya itu higienitasnya kan dikemas iya bagus. betul, Prof. Kalau itu. Dan yang lebih dipercaya lagi karena harganya mahal. Luar biasa. Betul, Prof. Ya, Tapi sebanding lah sama sehat yang kita peroleh ya, Prof ya. ya, Karena kita kalau sakit pun berapa sih biaya yang harus kita keluarkan kan juga ya, sebetulnya ya. besar. Mm-mm.
Ya, dan wah kalau begitu saya akan hidupkan lagi minyak zaitun, Dok. Itu Iya, Prof. ah, bukan lemak jenuh ya, dan itu bagus. Tapi katanya itu ada juga informasi minyak Hmm. zaitun, minyak kelapa yang virgin, coconut oil gitu. Semua minyak bermasalah. Ada yang begitu. Hmm. Jadi akhirnya saya menghentikan itu. Terus akhirnya Ah. ketemu dokter Rahma udah manut sampai Ya, sekali lagi itu prinsipnya Prof, bahwa segala sesuatu yang baik pun ketika kita konsumsi berlebihan pasti juga menjadi tidak baik. Gula kita butuh, tapi kalau kita konsumsinya berlebihan jadi tidak baik. Garam kita perlu sekali, tapi kalau kita konsumsinya berlebihan juga jadi nggak baik. Lemak pun tubuh kita juga pasti perlu, Prof. Tapi kalau kita konsumsinya kemudian berlebih-lebihan, setiap hari makan tengkleng, setiap hari makan sate klatak misalnya, setiap hari makan gulai misalnya, ya itu juga jadi tidak baik. Asal segala sesuatunya tepat sesuai porsinya, insya Allah tidak apa-apa, Prof. ya, 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 ya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mendapat hidayah Allah kelihatannya, Dok. Baiklah, Gitu. baiklah, Dok. Ini saya kira informasi sudah cukup lengkap bagaimana para orang tua, terutama lansia dan juga yang muda-muda juga nggak beda untuk memanage kebutuhan garam. Kelola tubuh Anda dengan baik untuk kebutuhan garam, gula, dan lemak. Dan mudah-mudahan kalian semua, para pemirsa, sehat walafiat setelah melaksanakan nasihat Dokter Rahma Kusumawardhani ini, karena beliau adalah ahli gizi klinik dan bukan ahli nutrisi tapi ahli gizi klinik. Pakai klinik itu yang menyebabkan sulit. Iya, Begitu, Dok. Terima kasih ya. atas kehadirannya. Ketemu lagi minggu depan, Dok. Insya Allah kita berbicara dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.